Udah wangi? Wah, berarti semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan tentunya kita bersuka cita hari ini karena Tuhan sudah menolong, memberkati kita semua. Kita akan sama-sama menaikkan terima kasih kita, menaikkan ucapan syukur kita hari ini karena Tuhan sudah menjaga, menolong, dan memelihara kehidupan kita. Oke, semuanya sikap tenang, ambil posisi duduk yang baik, terus kemudian siapkan hati. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita katakan, terima kasih Tuhan, kunaikkan padamu. Menjaga dan memelihara kehidupan kita. Semuanya sikap berdoa, lipat tangan, semuanya tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu pada hari ini karena Tuhan begitu mengasihi setiap kami anak-anak-Mu. Kami bisa bangun, bahkan kami bisa menikmati pagi yang cerah ini. Terima kasih semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Bahkan hari ini Tuhan, kami sungguh senang, kami sungguh bersyukur karena kami bisa memuji Tuhan, bisa akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebentar lagi. Tuhan Yesus, tolong kami untuk siap dan kami bisa mendengar dengan baik sehingga ibadah kami pada hari ini sungguh-sungguh menjadi ibadah yang memuliakan Tuhan dan membuat kami juga semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman semua, tentu ketika kita datang kepada Tuhan, ada berbagai macam perasaan yang muncul di dalam hati kita. Mungkin ada yang datang pada hari ini dengan sedih, mungkin ada yang sakit, mungkin juga ada yang lagi marah ya. Tetapi apapun keadaan kita, Tuhan tetap sayang dan mengasihi kita semua. Oleh karena itu, sukacita itu senantiasa Tuhan berikan di dalam hati kita. Kita akan sama-sama menaikkan pujian adalah sukacita di hatiku. Semua bisa lagu ini? Oke, kita nyanyikan sama-sama ya, adalah sukacita. Kita semua memuji Tuhan ya. Bersuka
Tuhan ada di dalam hati adik-adik? Ya, kasih Tuhan ada di dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita bisa menikmati hari-hari kita meskipun kita marah, kita sedih, kita kecewa, kita capek. Tapi kasih Tuhan itu yang selalu memberikan semangat di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman semua, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kita, ada di langkah kita. Nah, kita akan sama-sama menyanyikan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Yuk, kita semangat lagi ya menyanyikan pujian ini ya. Sehat, tetap bersemangat, tetap bersukacita. Apalagi kita barusan memuji Tuhan. Pasti adik-adik tadi bernyanyi memuji Tuhan dengan sukacita ya. Tapi saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami telah memuji Tuhan dan saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti dan kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kakak melanjutkan cerita firman Tuhan, kakak mau menceritakan sebuah cerita. Adik-adik mau mendengar nggak cerita kakak? Ya, pasti ya. Nah, ceritanya begini. Di suatu tempat, ada 3 orang anak sedang bermain. Nah, ada Vicky dan Dodo sedang bermain jual-jualan, di mana Dodo menjadi pemilik toko, sementara Vicky menjadi pelanggan yang berbelanja di tokonya Dodo. Nah, Nani sedang memperhatikan Vicky dan Dodo sedang bermain. Tiba-tiba Nani berkata, "Kok ikut dong bermain?" Lalu Vicky menjawab, "Aku tidak mau, aku tidak suka bermain dengan kamu. Kamu nakal, tidak boleh ikut bermain dengan kami." Nah, adik-adik, menurut Vicky bahwa Nani adalah anak yang nakal. Makanya dia tidak mengizinkan Nani ikut bermain bersama mereka. Tetapi Dodo berkata,
Gak boleh begitu, Vicky. Kita bermain bertiga lebih enak, lebih seru. Ayo Nani, kamu ikut bermain. Kamu menjadi penjual telur di tokoku. Lalu Nani duduk di dalam tokonya Dodo sambil menghitung telur, memasukkannya di keranjang. Adik-adik, menurut adik-adik bagaimana ya perasaan Nani ketika ditolak sama Vicky? Kira-kira seperti apa ya perasaannya Nani? Pasti sedih ya. Ya, pasti sedih. Adik-adik pernah nggak ditolak dan diusir, tidak diikutkan bermain dengan teman-teman adik-adik? Bagaimana perasaan adik-adik? Ya, pasti seperti Nani ya, merasa sedih. Nah, tetapi mendengarkan kata Dodo, apakah Nani masih sedih? Bagaimana perasaan Nani? Pastinya perasaannya Nani senang banget. Dia senang dan ikut bermain bersama Dodo dan Vicky. Nah, Tuhan Yesus adik-adik tidak pernah menyusir orang. Tuhan Yesus mendengar perkataan siapa? Dia mendengar perkataan Vicky atau Dodo? Nah, pasti perkataan Dodo. Menurut adik-adik, kenapa ya Tuhan Yesus mendengar perkataan Dodo? Pasti karena perkataan Dodo baik, anaknya mau berteman. Nah, Tuhan Yesus juga tidak pernah memilih-milih orang, tidak pernah membeda-bedakan. Dia mau berteman dengan siapa saja, dia mau berakrab dengan siapa saja, dengan kita juga. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah mengusir orang. Ia mau menerima kita, orang-orang yang ingin bersamanya. Ia mau juga supaya kita berteman dengan teman-teman kita, dengan sesama kita. Dia tidak mau kita membeda-bedakan, karena dia pun tidak membeda-bedakan kita. Nah, demikian juga dengan cerita firman Tuhan yang kita dengar hari ini, di mana Tuhan Yesus memanggil seorang pemungut cukai, yaitu Matius. Ceritanya seperti ini. Di pinggir kota Kapernaum ada sebuah kantor kecil, yaitu kantor pajak. Nah, di situ orang-orang membayar uang pajak, yaitu mereka yang mau jualan sayur-sayuran, buah-buahan, dan orang yang tidak mau membayar uang itu, mereka tidak diperbolehkan untuk jualan adik-adik. Dan uang itu dibayar kepada seorang yang bernama Matius. Setiap hari Matius dan pembantunya menerima uang pajak itu dan mereka selalu menghitungnya. Nah, Matius adik-adik kadang-kadang tidak jujur. Ia menipu orang-orang untuk membayar pajak itu untuk dia simpan sendiri. Nah, adik-adik, pada suatu hari Tuhan Yesus datang ke Kapernaum bersama murid-muridnya, yaitu Yohanes, Andreas, Petrus, dan Yakobus. Mereka melewati kantor pemungut cukai itu. Lalu Tuhan Yesus menoleh ke dalam kantor itu dan dia melihat Matius sedang menghitung uang pajak itu. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Matius dengan suara bersahabat, "Hai Matius, mari ikutlah aku." Nah, Matius mendengar panggilan Tuhan Yesus. Adik-adik, apakah Tuhan Yesus memanggil Matius? Ya, Tuhan Yesus memanggil Matius. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Matius tadi? Yaitu Tuhan Yesus berkata, "Hai, mari ikutlah aku." Nah, apakah Matius mau mengikut Tuhan Yesus? Iya adik-adik. Matius mendengar Tuhan Yesus memanggilnya. Lalu ia mengikut Tuhan Yesus dan meninggalkan uang pajak tadi. Uang pajak tadi orang lain yang akan menghitungnya, bukan lagi Matius. Pada suatu malam,
ketika Matius sudah mengikut Tuhan Yesus, Matius membuat pesta di rumahnya yang indah. Ia mengundang Tuhan Yesus dan keempat murid Tuhan Yesus lainnya, yaitu Yohanes, Andreas, Petrus, dan Yakobus. Mereka makan bersama dan bersama juga teman-teman Matius yang lainnya. Nah, adik-adik, di luar rumah ada banyak orang yang tidak suka dengan Matius. Tentunya mereka juga tidak suka dengan Tuhan Yesus. Lalu mereka berkata, "Mengapa gurumu membuang waktu makan bersama dengan Matius dan orang-orang yang tidak baik hati ini?" Nah, kira-kira kenapa ya orang-orang itu berkata demikian? Adik-adik, orang-orang itu tidak suka dengan Matius karena Matius selalu memungut pajak dan selalu tidak jujur dengan mereka. Itulah sebabnya orang-orang itu tidak suka dengan Matius, dan mereka juga tidak suka dengan Tuhan Yesus. Nah, lalu Tuhan Yesus mendengar perkataan orang banyak itu. Kemudian Tuhan Yesus menjawab mereka, "Aku datang kepada orang berdosa, maka aku mau menerima mereka." Kemudian mereka makan dan terus makan. Tuhan Yesus menceritakan kasih Allah kepada mereka, bahwa Allah mau mengampuni mereka yang telah berbuat dosa, termasuk Matius dan teman-temannya semua. Nah, adik-adik yang terkasih, dari cerita firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus datang untuk kita semua, untuk adik-adik sekolah minggu, untuk adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus mau memanggil adik-adik. Tuhan Yesus mau menjadikan kita semua menjadi muridnya. Tuhan Yesus tidak melihat rupa kita. Tuhan Yesus tidak melihat siapa kita. Ia tidak memilih-milih. Ia tidak membeda-bedakan. Meskipun kita kecil, meskipun kita tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan Yesus mengasihi kita dan Ia mau kita bersama-sama dengan Dia. Nah, demikian juga dengan kita adik-adik. Mari kita bersahabat dengan siapapun. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Karena kenapa? Tuhan Yesus mau datang kepada kita yang berdosa dan menjadikan kita muridnya. Untuk itu, mari kita ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Bukan karena paksa, bukan karena kakak, bukan karena adik, bukan karena papa mama di rumah, tetapi karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus datang memanggil kita dan untuk menyelamatkan kita. Demikian cerita firman Tuhan kepada kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan, kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang mau mengikut Tuhan Yesus, dan kami boleh menjadi murid Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh, yang senantiasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman semua, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, dan kita berharap firman Tuhan itu kita tidak hanya dengar, tetapi juga kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Ketika kita melakukan firman Tuhan, Tuhan menjadi senang, Tuhan juga dimuliakan di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman semua, di dalam kehidupan kita juga kita senantiasa diinginkan oleh Tuhan untuk selalu belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Pemberian yang terbaik itu menjadi wujud syukur kita dan terima kasih kita kepada Tuhan. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Teman-teman boleh menyiapkan persembahan. Nanti bisa diserahkan mungkin kepada papa mama, dan nanti bisa diserahkan di gereja. Nah, kita akan sama-sama memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan
pujian, beri syukur, beri syukur. Boleh bertepuk tangan. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan berkati juga kami semua yang telah mendengarnya, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih juga hari ini kami bisa memberikan persembahan kami berupa uang, berupa berkat Tuhan dari Papa Mama. Dan Tuhan berkati persembahan ini supaya bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja di mana kami beribadah. Dan Tuhan juga memberkati usaha Papa Mama kami, sehingga melalui usaha mereka kami senantiasa menikmati berkat Tuhan. Dan Tuhan tolong kami supaya kami tidak hanya memberikan materi, memberikan uang, tetapi kami juga belajar memberikan hidup kami, hati kami, seluruh apa yang kami punya sebagai bentuk persembahan dan syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman semua, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita percaya bahwa hanya Yesus yang termanis di dalam hidup kita. Tidak ada yang lain selain itu. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian Yesus yang termanis. Yesus yang termanis, bagi ku. 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 Yesus yang termanis, bagi ku.
sejahtera, Engkau yang menjamin kehidupan kami. Oleh karena itu kami belajar terus-menerus untuk mencintai Engkau, mengasihi Engkau seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan pada hari ini untuk ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga saat ini kami mau mengakhirinya. Kiranya puji-pujian, doa, bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengar itu menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dan sungguh kami pun belajar untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkati semua anak-anak Tuhan yang sudah melayani hari ini dan seluruh anak-anak yang telah mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati mereka. Tuhan juga memberkati orang tua dan segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Mereka yang masih studi, belajar, Tuhan tetap memberikan semangat dan sukacita kepada anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami setelah kami beribadah ini. Tuhan tolong supaya hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari yang menunjukkan kasih dan cinta kami kepada Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman semua, ibadah sekolah minggu kita telah selesai dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom Bapak Ibu, anak sekolah minggu GKI Nias. Bersyukur sekali untuk setiap kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada anak-anak kita untuk boleh terus beribadah sekalipun secara online. Nah, pada kesempatan kali ini sekolah minggu GKI Nias akan mengadakan lomba. Begitu. Pada tanggal 31 ibadah sekolah minggu akan diadakan secara langsung, tetapi bukan oleh kami para kakak-kakak sekolah minggu, tetapi kami meminta kerjasama kepada orang tua untuk memimpin pujian dan membawakan cerita kepada anak-anak Bapak Ibu. Untuk bahannya nanti silakan bisa diambil di gereja atau menunggu di grup WA GKI Nias begitu. Nanti akan dikirimkan oleh Ibu Mesra. Nah, ketika membawakan cerita atau membawa pujian, nanti boleh Bapak Ibu rekamkan videonya dan bisa japri ke saya videonya. Nanti kami akan coba lihat begitu ya. Kami akan mengambil satu terbaik untuk setiap jenjangnya. Jadi ada satu untuk kelas kecil dan satu untuk kelas besar begitu. Demikian pengumuman dari Sekolah Minggu GKI Nias. Terima kasih, tetap semangat Bapak Ibu, kita terus dukung anak-anak kita untuk bertumbuh di dalam Kristus. Shalom.